mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu di mata kuliah Multimedia 1, yaitu Bapak Yosef Nurjaman Alamsyah SMMSN dan Bapak Yudhistira Rizky Firdaus SPDM SN. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai multimedia di bidang pendidikan dengan tema atau judul yaitu mengenal suling Sunda. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Davi Muhammad Ramdan, dengan nomor induk mahasiswa 231231005. Kemudian ada Ainurul Samrana dengan nomor induk mahasiswa 231232004. Ada Muhammad Pancasyukur dengan nomor induk mahasiswa 231233022. Dan terakhir ada Delista Livianur dengan nomor induk mahasiswa 231231006. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu ada beberapa materi. Yang pertama ada sejarah suling Sunda, kemudian ada jenis-jenis suling Sunda, ada fungsi suling Sunda, ada organologi suling Sunda, dan terakhir teknik tiupan pada permainan suling Sunda. Baik, kita masuk ke materi yang pertama akan dibahas oleh saya, yaitu mengenai sejarah suling Sunda. Suling merupakan salah satu alat musik tiup yang terdapat di dalam kejadian kehidupan karawitan Sunda dan telah ada sejak tahun 1800-an. Mengenai keberadaan suling di dalam kebudayaan Sunda, Van Huffel dalam Panjanten tahun 1989 halaman 101 menyebutkan bahwa di Baduy terdapat sebuah alat musik sejenis flute terbuat dari bambu bernama suling. Van Huffel 1845 halaman 428 writes about a small group of Baduy that they have a Tarawangsa, a kecap, and a suling, a kind of flute made of bambu and white finger holes in it. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai sejarah suling Sunda. Kemudian untuk materi kedua yaitu mengenai jenis-jenis suling Sunda. Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Melisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis suling Sunda. Baik, saya lanjut kembali ya. Jenis-jenis suling Sunda. Jenis suling Sunda terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suling Sunda yang berliang genep, yang kedua ada suling Sunda yang berliang opat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis suling Sunda yang liangnya ada genep. Suling liang genep. Jenis suling yang memiliki 6 lubang pengatur nada dikenal dengan istilah sebutan suling liang genep, atau ada juga yang menyebutnya dengan suling tembang. Disebut suling tembang karena alat tiup tersebut biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik pengiring dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran. Walaupun dalam perkembangannya sering juga digunakan dalam kesenian gamelan degung kreasi dan juga kesenian kreasi baru lainnya. Nah, adapun nada-nada yang terdapat di dalam suling liang genep yaitu yang pertama bisa kita lihat ada nada, yang kedua ada nadani, yang ketiga ada nadana, yang keempat ada nadati, dan yang terakhir yang kelima ada nadala. Nah, itu berikut penjelasan dari suling liang genep. Kita lanjut kembali yang selanjutnya yaitu ada jenis suling Sunda yang liang opat. Jenis suling liang opat yaitu suling yang memiliki 4 lubang pengatur nada, dikenal dengan istilah sebutan suling liang opat, atau ada juga yang menyebutnya dengan suling degung. Disebut suling degung karena alat tiup tersebut biasanya digunakan dalam kesenian gamelan degung klasik, walaupun dalam perkembangannya sering juga dimainkan dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran, gamelan degung kreasi, dan juga kesenian-kesenian kreasi baru lainnya yang lebih berat dan berkarakter lebih dalam. Biasanya digunakan dalam pertunjukan yang membutuhkan nuansa yang tenang dan juga nuansa yang lebih hikmat, seperti musik degung atau juga karawitan Sunda. Ada juga nada-nada yang terdapat di dalam suling liang opat. Yang pertama ada nadada, yang kedua ada nadani, yang ketiga ada nadana, yang keempat ada nadati, dan yang terakhir yaitu ada nadala. Berikut
nanya. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Delista, saudari Delista yang telah memaparkan mengenai jenis-jenis suling Sunda. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai fungsi suling Sunda. Materi ini akan disampaikan oleh saudari Ainur Rosamdan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi fungsi suling Sunda. Fungsi suling Sunda yang pertama yaitu ada pembawa kalimat melodi utama dalam sajian instrumentalia. Yang kedua ada merean, memberikan patokan nada awal kepada penyanyi, juru kawi atau juru tembang berupa nada atau frase melodi awal yang merupakan bagian dari suatu kalimat melodi dalam sebuah lagu. Ketiga ada marengan, yaitu menuntun penyanyi, juru kawi atau juru tembang dalam membawakan sebuah kalimat melodi dengan cara membawakan sebuah kalimat melodi bersamaan dengan lantunan lagu yang dibawakan oleh penyanyi, juru kawi atau juru tembang. Yang terakhir ada nuntungan, yaitu memanjangkan nada akhir dari sebuah kalimat melodi yang dibawakan oleh penyanyi, juru kawi atau juru tembang. Baik, terima kasih kepada saudari Ai yang sudah memaparkan materi mengenai fungsi suling Sunda. Selanjutnya ada materi mengenai organologi suling Sunda. Materi ini akan disampaikan oleh saudara Panca. Silakan. Terima kasih kepada Dapi untuk memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang organologi suling Sunda. Nama bagian-bagian yang terdapat dalam suling, baik suling liang genep maupun liang opat, bila dianalogikan sebagai tubuh, maka di dalam tubuh suling terdapat 4 bagian penting yang berfungsi sebagai sistem penghasil bunyi atau suara. Nah, 4 bagian tersebut adalah lubang sumber suara atau terdiri dari bagian elak-elakan dan cokrakan. Yang kedua ada suliwer atau talinya. Yang keempat ada badan suling atau awak suling. Dan yang keempat ada lubang pengatur nada atau liang surupan. Nah, bisa kalian lihat dari gambar tersebut, lubang pengatur nada atau liang surupan ini berwarna hitam dan bulat. Ini disebut lubang pengatur nada atau liang surupan. Dan yang berwarna kuning ini adalah badan suling atau awak suling. Nah, yang berbentuk segitiga ini, yang warna putih, itu adalah suliwer. Gitu. Nah, ini tampak dari depan. Dari depan. Tampak dari belakang ada lubang di sini atau rongga penyalur. Di sini ada cakrakan. Ini tampak dari depan, lubang sumber suara atau elak-elakan. Dan ini tampak dari atas. Nah, ini adalah visual aslinya. Bisa kalian lihat, yang tadi berwarna kuning itu adalah badan suling. Ya, bisa lihat Dinan? Ya, bagus. Di sini lubang atau pengatur suara. Ada 6. Ya, video bisa dilihat? Ya, siap. Ya, bagus. Ya. Nah, ini adalah suliwernya atau talinya. Ya, bagus. Mengerti? Terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik tiupan permainan suling Sunda. Yang pertama adalah teknik guluyur. Teknik guluyur ini adalah teknik yang paling dasar di dalam bermain suling. Yaitu teknik yang seolah-olah kita mengatakan hu. Coba kalian mencoba ya. Hu. Nah, tapi tidak begitu. Itu seolah-olah tapi cuma berdiam aja. Jadi gini. Coba. Guys, kita spill bagaimana teknik guluyur. Nah, itu dia adalah teknik guluyur. Bisa dimengerti semuanya? Bisa.
kita lanjut ke teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah teknik tiupan yang menggunakan bantuan lidah. Sama saja seperti teknik guluyur, tetapi teknik ini menggunakan lidah. Seperti seolah-olah kita mengatakan tuk 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 tuk. Bisa dicoba semuanya. 1, 2, 3. Tuk 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 tuk. Wih, nice. Bagus. Nah, kita sepil gimana teknik tersebut. Nah, itu dia teknik tiupan yang menggunakan bantuan lidah. Yang ketiga adalah teknik gebos. Teknik gebos sama saja seperti Bu, tetapi teknik ini lebih menggunakan napas perut, bukan napas perut, diafragma perut, dan nadanya pun yang terbatas, cuma nada rendah aja, gitu. Kita spill bagaimana teknik tiupan gebos. Nah, itu adalah teknik tiupan gebos. Saya di sini akan mencontohkan demonstrasi dari semua teknik barusan. Kalian bisa berinteraksi sama saya ya. Pasti kalian juga tahu ini lagu apa. Bagusan. Terima kasih kepada saudara Panca yang sudah memaparkan materi dengan sangat ceria. Selanjutnya materi yang kami bahas yaitu mengenai proses kreatif dalam pembuatan PPT atau PowerPoint yang ada di kelompok kami. Ini akan dijelaskan oleh kreator di kelompok kami yaitu Saudari Ai. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan animasi video audio yang ada di dalam PowerPoint ini. Dalam slide sebelumnya kita sudah lihat ada suling. Nah, suling itu kita buat bahan-bahannya dari set yang ada di insert seperti persegi panjang ini, bulat, segitiga, sama trapesium. Nah, untuk gambar-gambar ini kita dapat dari internet dan juga Canva. Dan untuk video kita tag dari HP terlebih dahulu, lalu memindahkan ke dalam laptop dan dimasukkan ke PowerPoint. Audio juga sama, direkam terlebih dahulu di HP, lalu dipindahkan ke laptop. Cuma audio bisa direkam langsung di PPT-nya. Nah, untuk cara membuat seperti tadi, contoh keluar nada sesuai dengan lubangnya kayak del. Nah, seperti ini. Terlebih dahulu kita membuat sulingnya, lalu kita tambahkan animasi pada set masing-masing. Sesudah ditambahkan animasi, ditambahkan juga audionya, lalu bisa diedit lewat animasi event, disesuaikan suaranya, disesuaikan seperti itu. Terima kasih kepada Saudari Ai yang telah memaparkan materi atau tahapan-tahapan proses kreatif dalam pembuatan PowerPoint. Nah, kesimpulannya, suling Sunda yaitu alat tiup musik tradisional yang memiliki peran penting dalam perkembangan musik dan budaya Sunda. Jenis-jenis suling ini seperti liang nap dan liang pat menawarkan karakter bunyi yang berbeda sesuai kebutuhan pertunjukan. Dalam organologis juga,
suling memiliki struktur sederhana namun sangat fungsional dengan fungsi-fungsinya seperti ada lubang suara, tali river, badan suling, dan lubang nada. Beragam teknik juga menunjukkan bahwa permainan suling memerlukan keterampilan khusus untuk menghasilkan warna suara yang indah. Jadi, secara keseluruhan, suling Sunda bukan hanya sekedar alat musik, tetapi juga warisan budaya yang mencerminkan identitas dan kekayaan musikal masyarakat Sunda. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi